Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mubarok, NIM B1 B1 B2086, Prodi Pemerintahan Fakultas Hukum. Saya di sini ingin menjelaskan materi yaitu tentang Millennium Development Goals. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang Millennium Development Goals atau disingkat MDGs merupakan suatu agenda yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf kehidupan yang disetujui oleh para pemimpin dunia. Pada Millennium Summit pertemuan tingkat tinggi milenium pada bulan September tahun 2000. Penetapan tujuan ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang tertuai dalam deklarasi milenium dan diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara. Berdasarkan deklarasi milenium, terdapat 8 agenda pencapaian MDGs. Sejarah Perang Dunia Kedua. Pembangunan produk modernisasi mulai berkembang yang ditandai dengan keberhasilan Eropa setelah Perang Dunia dengan proyek Marshallplan yang dijadikan sebagai metode dan pembangunan yang harus diikuti oleh negara-negara post-kolonial, bahkan menjadi tren yang lebih mengglobal. Akan tetapi, muncul perdebatan ketika beberapa dekade proyek pembangunan berjalan yang dijadikan sebagai metode dan pembangunan yang harus diikuti oleh negara-negara postkolonial, bahkan menjadi tren yang lebih mengglobal. Akan tetapi, muncul perdebatan ketika beberapa dekade proyek pembangunan berjalan banyak ketidaksesuaian dan ketimpangan yang muncul dalam pelaksanaannya. Kemiskinan, kelaparan, dan kerusakan lingkungan serta kekerasan tetap menjadi bagian yang terus melekat pada negara-negara terbelakang dan berkembang. Berangkat dari kondisi itu, muncul kritikan atas konsepsi dan proyek pembangunan. Salah satunya mempertanyakan kembali nilai-nilai etika yang ada dalam mekanisme pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Secara teknis, ilmu ekonomi, ukuran yang digunakan untuk menghitung produktivitas adalah Gross National Product atau disingkat GNP dan Gross Domestic Product GPD. Tetapi menurut Dr. Arief Budiman tahun 1996, sebuah negara yang tinggi produktivitasnya dan merata pendapatan penduduknya bisa saja berada dalam sebuah proses untuk menjadi semakin miskin. Selanjutnya ia menyampaikan bahwa atas nama pembangunan pemerintah juga sering memberangus kritik yang muncul dari masyarakat. Kritik tersebut nilai dapat mengganggu stabilitas politik.
Hal tersebut dilakukan karena menganggap bahwa stabilitas politik adalah sarana penting untuk memungkinkan pelaksanaan pembangunan menjadi lebih efektif dan efisien. Peter L. Berge dalam Pyramid of Spikes, sosiolog asal Universitas Boston, mengungkapkan fakta yang benar-benar menyakitkan. Betapa mayoritas negara-negara dunia ketiga tidak pernah mendasarkan kebijakan politik dan pembangunan berdasarkan etika. Berger tidak antipati dengan pembangunan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menjewantakan pembangunan atau kapasitas dan sosial, manusia kebanyakan yang menjadi korban. Selain itu, hasil yang dicapai dari pembangunan adalah kemiskinan, penggusuran tanah warga tanpa ganti rugi yang layak, ketidakadilan yang mencekik rakyat banyak, dan ketidakmerataan pendapatan bagi kebanyakan warganya. Berangkat dari berbagai kritikan dan praktek pembangunan yang mengalami ketimpangan sampai akhir milenium ini, Persatuan Bangsa-Bangsa merasa memiliki tanggung jawab atas kegagalan model pembangunan selama ini, dan pencetus MDGs memberikan sebuah tawaran baru bagi teori dan praktis pembangunan, khususnya di negara-negara berkembang. Konsep Millennium Development Goals. Konsep Millennium Development Goals tujuan pembangunan milenium yang disepakati bersama oleh 191 negara di dunia sebagai salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan atau kemiskinan di setiap negara, dan dapat digunakan sebagai acuan untuk perencanaan pembangunan ke depan, di mana targetnya diharapkan dicapai pada tahun 2012, dan itu tidak lama lagi dari sekarang. Lahirnya deklarasi milenium merupakan buah perjuangan panjang negara-negara berkembang dan sebagian negara maju. Deklarasi ini menghimpun komitmen para pemimpin dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menangani isu perdamaian, keamanan, pembangunan, hak asasi, dan kebebasan fundamental dalam satu paket. Negara-negara anggota PBB kemudian mengadopsi MDGs sebagai tujuan memiliki satu atau beberapa target berikut indikatornya. MDGs menempatkan pembangunan manusia sebagai fokus utama pembangunan serta memiliki tenggat waktu dan kemajuan yang terukur. MDGs didasarkan atas konsensus dan kemitraan global, sambil menekankan langsung jawab negara berkembang untuk melaksanakan pekerjaan rumah mereka, sedangkan negara maju berkewajiban mendukung upaya tersebut. Indikator Millennium Development: menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Program pemerintah Indonesia. Yang pertama, perluasan fasilitas kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 2. Pemberdayaan masyarakat miskin dengan meningkatkan akses dan penggunaan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraannya. 3. Peningkatan akses penduduk miskin terhadap pelayanan sosial. 4. Perbaikan penyediaan proteksi sosial bagi kelompok termiskin yang miskin.
Yang kedua, mencapai pendidikan dasar untuk semua. Program pemerintah Indonesia. Yang pertama, perluasan akses yang merata pada pendidikan dasar, khususnya bagi masyarakat miskin. Yang kedua, peningkatan kualitas relevansi pendidikan. Yang ketiga, penguatan tata kelola dan akuntabilitas pelayanan pendidikan. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Program pemerintah. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. Yang kedua, perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan. Yang ketiga, peningkatan kapasitas kelembagaan PUB dan pemberdayaan perempuan. Yang berikutnya, menurunkan angka kematian anak. Angka kematian anak di Indonesia telah mengalami penurunan, yaitu 23/100/1000 kelahiran hidup pada tahun 2012. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin daerah terpencil. Meningkatkan kesehatan ibu. Upaya peningkatan kesehatan ibu diprioritaskan pada perluasan pelayanan kesehatan yang berkualitas, pelayanan on-target yang komprehensif, peningkatan pelayanan keluarga berencana, dan penyebarluasan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat. Memerangi HIV, AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. Upaya yang dilakukan Denhan melakukan pencegahan dan pengutamaan ke dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Memastikan kelestarian lingkungan hidup. Tingginya tingkat gas rumah kaca, walaupun telah dilakukan upaya peningkatan luar hutan, pemberantasan pembakaran hutan, dan komitmen untuk melaksanakan kerangka kebijakan penurunan emisi karbon dioksida dalam 20 tahun ke depan. Yang terakhir, membangun kemitraan global untuk pembangunan. Indonesia telah mendapatkan manfaat dari mitra pembangunan internasional untuk meningkatkan efektif atas kerjasama dan pengelolaan bantuan pembangunan di Indonesia. Jakarta Komitmen telah ditandatangani bersama 26 mitra pembangunan pada tahun 2009, yang bersamaan dengan Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan pinjaman luar negeri kepada pemerintah terhadap PBB. Baiklah, sekian dari saya untuk materi yang pertama. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.